Oke, Toshi. Aku mau jelasin soal yang ini ya buat kamu. Nah, ini aku sebenarnya udah hitung tadi barusan banget. Cuman ternyata muka aku tuh ngalangin semuanya, jadi nggak kelihatan. Nggak kayak sekarang nih kan di ujung ngalangin. Jadi aku akan bahas lagi dari awal ya. Aku bakal hapus lagi semuanya. Astaga. Bentar. Oke, gitu ya. Nah, jadi Tosi, ini materi kesetimbangan benda tegar. Apa itu? Itu basically dia ngomongin tentang materi fisika juga otomatis, yang ngebahas tentang gimana caranya kita bikin suatu benda itu seimbang gitu, stabil gitu. Namanya tadi ya, kesetimbangan benda tegar. Aku tulis dulu. Aduh tulisanku. Kesetimbangan benda tegar. Nah itu. Nah, syaratnya untuk benda itu setimbang kata fisika supaya dia nggak jatuh, itu ada namanya, salah satu syaratnya namanya torsi gitu. Torsi itu lambangnya gini. Nah, si torsi itu dia tuh kayak apa ya? Kayak gaya cuman untuk benda berputar gitu. Kalau F itu kan dia itu sebenarnya dipakai buat benda lurus ya. Kalau gerak benda lurus makanya F kan biasanya. Kalau bendanya mau muter itu disebutnya torsi. Torsi itu persamaannya tinggal R dikali F. Jadi sama juga FF juga gitu sih torsi itu. Cuman ada R-nya depannya. Gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang kita tinjau nanti untuk kita anggap benda setimbang. Nah, kalau bendanya pengen setimbang, kita harus anggap si torsinya itu, jumlah setiap torsinya itu harus 0. Jadi gini, artinya sigma torsi itu jumlahnya harus sama dengan 0. Kan ini apaan sih kak RF ini? Nah, RF itu ini, R itu tuh jarak dari tengah-tengah nih, dari acuan sebutannya ke gayanya gitu. Itu R. F-nya berarti ini gayanya. Berarti di sini kita punya 3 torsi ya. Karena kita punya ada 3 gaya nih. Ya kan 1, 2, 3, masing-masing gaya itu bisa kita ubah jadi torsi. Tinggal dibikin tuh apa gaya ini ya kan dikali sama jaraknya gitu kan. Itu torsi. Terus gaya ini kan ini juga gaya dikali jarak nih, itu pun juga torsi. Si ini pun si gaya ini dikali jaraknya itu pun juga torsi. Itu ya torsi gitu. Nah, torsi itu dia punya arah nih, jadi kita harus tahu arahnya. Karena torsi itu adalah gaya untuk benda berputar, makanya dia juga punya arah. Dan arah itu dia kebagi dua nih. Arahnya antara searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi kita lihat nih, misalnya si 120 Newton. Dia itu kan terhadap acuan nih, ya kan? Kalau kita lihat nih, dia tuh kayak pengen muter ke arah sini, kayak seakan-akan ya pengen muter ke arah sini, kayak muter counter clockwise kan, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia arahnya berlawanan arah jarum jam, dia positif tuh sih arahnya positif. Nah, ini sedangkan si X ini kan karena dia kalau kita lihat ya terhadap acuan itu dia kayak mau muter searah jarum jam gitu kan, searah kan kayak muter gitu. Muter ini dia terhadap ini ya acuan, makanya dia negatif gitu. Ini pun sama nih, si 60 ini kalau kita tarik garis ya dari si acuan, dia tuh kayak mau muterin si tengah-tengah itu ya kan, searah jarum jam juga muternya, artinya dia pun juga negatif ya Toshi. Gitu caranya. Udah tinggal masukin tuh karena rumus atau sigma torsinya tuh harus sama dengan 0. Itu syaratnya buat setimbang ya, ini syaratnya ya kan, itu syaratnya. Syarat dan torsi itu tuh R kali F. Jadi si sigma torsi ini bisa aku ubah nih. Jadi kita punya ada torsinya, ini aku namain dulu deh, ini titik A gitu. Nah, ini titik B, titik C. Aku namain biar gampang ya, biar gampang gitu. Jadi artinya jadi gini, kita punya ada 3 ini kan, 3 torsi. Torsinya ada yang
Gini lambangnya. Nah, A gitu kan. Ditambah ada lagi torsi yang B, ada lagi torsi yang C. Nah gitu, sama dengan 0. Jadi ada 3 gitu. Masukin deh si torsi A gitu kan. Karena rumusnya R kali F, kita boleh ubah torsi A itu jadi RA dikali FA. Nah, boleh gitu. Ditambah torsi B kan berarti jadi RB kali B kan. Cuman torsi B itu negatif ya arahnya. Ya kan? Negatif tuh si torsi B. Makanya kita bikin jadi minus RB kali FB. Nah gitu. Terus sama torsi C kan juga RC kali FC sebenarnya, cuman arahnya negatif, makanya kita ubah langsung jadi RC dikali FC sama dengan 0. Sampai sini masukin angka-angkanya tuh sih, langsung tuh masukin ya, set. RA nya mana sih? Jarak dari tengah-tengah ke gayanya berarti 6 RA nya tuh, makanya aku ubah RA dengan 6 ya. Set. Terus FA nya kan berarti gayanya kan, gayanya si torsi A 120 dikurang RB itu jarak dari tengah ke B ya kan, berarti 4,5 langsung tuh dikali ya kan FB nya itu ini gayanya kan yang kita cari. Di sini dinamain X, aku biarin lah ya, ini aku biarin jangan X lah ya, FB gitulah aku biarin. Itu artinya gaya si B ya, bukan X aku pakainya. Ini FB. Terus Toshi pengen pakainya X juga boleh sih sebenarnya. Aku pengen pakainya FB ya. Dikurang RC. RC kan jarak dari tengah ke gaya C kan. Berarti 60. 60. 6 ya yang ini nih. Ya kan 4,5 tambah 1,5 6. Berarti dikurang 6 dikali FC-nya baru tuh kan yang 60 ya kan. Gaya si C 60. Ingat, aku kan nulis ini kan semua. Berarti belakangnya juga harus aku tulis sama dengan 0 gitu kan. Jadi basically aku nulis ini dengan kita masukin angka-angkanya gitu kan. Kurang lebih gitu. Udah kan, ini kalau aku pengen cari si ini kan FB kan berarti semua nih satu pasangan sepaket aku pindahin ke ruas kanan ya. Kan jadi gini. Ruas kiri bakal tinggal 6 kali 120 dikurang tinggal ini ya, berarti dikurang 6 kali 60 sama dengan mereka udah pindah semua ke ruas kanan. Yang kalau dipindahin kan jadi gini, 4,5 dikali FB. Udah tinggal dihitung deh. Dan tadi karena aku udah hitung, aku masih inget angkanya itu sih. Ini kalau dihitung nih jadi 360 kalau dihitung ya. Ini kali ini dikurangin kali ini 360 sama dengan tinggal ruas kanannya 4,5 FB. Udah, kalau pengen cari FB kan jadi tinggal FB sama dengan 360 dibagi 4,5 kan, ya kan, ini dalam Newton ya, artinya FB nya itu sebesar 80 Newton tuh sih. Udah. Nah yang dicari tuh bukan ini sebenarnya, masanya tuh sih kan, masa. Makanya si FB kan si gaya kita ubah jadi G berat kita anggapnya. Makanya FB aku ubah jadi gini ya. Jadi masanya dikali gravitasi sama dengan gitu. Ya kan? Sama dengan ini kan. Jadi F-nya aku ubah jadi M kali G sama dengan 80. Udah, kalau aku mau nyari M kan tinggal 80 kita bagi sama G. Ya kan? Jadi tinggal 80 kita bagi 10. Ini hasilnya kilogram. That's why 80 dibagi 10 itu 8 dalam kilogram. Itulah kenapa hasilnya B. Ada yang pengen ditanya tuh sih? Kalau nggak ada aku mau ngasih cara cepetnya. Ini kan penjelasan untuk anak SMA kayak gini nih. Kau sih nanti dapat di kelas 11 harusnya. Kelas 2 SMA. Nah, kalau dijelasin di SMP juga sebenarnya ketemu. Kayak gini penjelasannya. Kurang lebih Toshi bisa lihat tengah-tengahnya nih si apa nih acuannya itu kan tumpuannya itu kayak apa ya, pembatas gitu. Jadi pembatas nanti ruas kiri tinggal langsung nih 120 nih kan, alias di sebelah kirinya acuan gitu dikali sama ini ya jaraknya gitu langsung kali 6. Nah si acuan itu dia tuh kayak pembatas sama dengan gitu loh biar gampang. Terus tinggal ini
si X-nya itu dikali jaraknya ke pembatas gitu. Berarti kan tinggal X dikali 4,5 ya. Gitu kan. Sama nih, si 60 pun juga dia tuh harus tambah dulu ya. Ini tambah dulu. 60 dikali juga sama si jaraknya ke batas. Berarti kan 60 dikali ini kan 4,5 tambah 1,5 alias dikali 6. Udah, kalau kita pengen cari X kan berarti ini kita biarin 60 kali 6 kita pindahin ke ruas kiri kan. Jadi gini, 120 kali 6 dikurang 60 dikali 6 kan, sama dengan yang ruas kanan kan, X dikali 4,5. Nah ini kalau kita perhatiin tuh sih, ini tuh bentuk ini 120 kali 6 kurang 60 kali 6 sama dengan X kali 4,5 itu persis kayak gini nih. Nah ya kan, persis tuh 6 kali 120 dikurang 6 kali 60 sama dengan 4,5 FB. Tuh mirip ya, bedanya ini 6 di belakang sini kan, bukan di depan ya, tapi mirip banget. Artinya kalau kita pakai cara cepatnya itu langsung ke sini, langsung ke step ini. Ntar sisanya tinggal kita ini kan, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Udah, ntar hasilnya sama. Poinku kamu nggak harus dari awal gini tulisnya, langsung juga boleh gitu. Angka ini dikali gayanya kan, ya kan, sama dengan si ini, gaya ini dikali jaraknya, ditambah gaya ini dikali jaraknya ke sini. Nanti dirapin-lapin aja, hasilnya akan sama. Itu kurang lebih. Ada yang pengen ditanya tau sih? Kalau nggak ada, itu dulu ya sih untuk video ini. Bye bye. Gimana cara matinya? Ah itu dia.